pasti dengan kuatnya ini kita akan tahu bahwa seseorang itu punya bottom line, seseorang itu karena itu saya memilih untuk pindah lagi boarding house-nya. Saya memutuskan untuk pindah lagi boarding house-nya. Saya nggak mau campur sama Koko Thomas. Jadi biar Venhoy gitu loh, biar nggak salah paham. Soalnya kenapa? Kemarin waktu Koko Thomas pulang ke Hong Kong, saya sudah bilang, saya kan ngelarang kamu toh buka agent. Saya dulu sudah ngingetin Koko Thomas untuk tidak buka agent. Karena nanti orang akan salah paham. Saat Koko Thomas pulang dan ngomong, Mami, maafkan aku, karena aku dan Papa ninggalin kamu. Kemarin belum sempat cerita jelas ya. Terus saya bilang, kenapa? Ya, gara-gara aku buka kantor, Mami bermasalah. Seandainya Mami tetap fokus membantu orang, dan saya tidak bisnis, mungkin Mami tidak akan terkena dampaknya dari apa yang saya lakukan. Terus saya cuma bilang sama anak saya sudah katakan bahwa Mami nolong orang, jangan dicampurin bisnis. Tapi kamu seperti apa? Kamu ngomong apa? Mami, saat itu anak saya nangis. Dia bilang, Mami izinkan saya menolong orang Indonesia yang di luar sana waktunya tinggal 2 hari, yang waktunya 3 hari. Kan tinggal di boarding house-mu gratis. Kan ada majikan dari saya. Boleh dong saya bantu mereka, Mami. Tapi dampak dari kamu bisnis, tahu nggak yang kena dampaknya adalah Mamimu. Sambil meluk saya, Thomas bilang, Pak, Mami, kasih saya kesempatan sekali lagi untuk tetap membantu orang, boleh nggak, Mami? Saya cuma bilang, terserah kamu. Itu hak kamu mutlak. Mami, maafin aku ninggalin kamu ke Indonesia sendiri. Saya cuma bilang sama anak dan suami saya, ini kesalahan mutlak dari Mami. Nggak ada hubungannya dengan kamu. Anak saya meluk erat, Mami, kan belum 7 hari toh. Dari semua itu di Hong Kong itu ada legalnya 7 hari. Kecuali 7 hari saya tidak menjalankan tugas-tugas saya. Saya salah, Mami. Dan saya sudah bilang sama anak saya, tutup agentmu. Anak saya tetap bilang, Mami kasih saya kesempatan sekali lagi untuk tetap membantu orang Indonesia. Dan saya bilang sama dia, lihatlah, kamu 10% aja nggak meminta. Tapi kamu dituduh mau ngambil 24 juta. Anak saya bilang, Mami ya, yang 10%, siapapun yang menyakitimu, siapapun yang menyakitiku, aku tetap tidak akan ambil yang 10%, Mami. Saya nggak bisa meminta anak saya untuk berhenti membantu orang dengan cara dia dan versi dia. Saya cuma bilang, ya sudahlah. Anak saya datang meminta maaf. Mami arogan karena ingin membantu saya. Mami jadi seperti itu karena Mami ingin membantu saya. Padahal Mami harus ada jadwal ke rumah sakit, ke penjara, kemana-mana. Nggak apa-apa. Jadi saya bilang sama anak saya, Mami sudah katakan, awal kamu buka agent, Mami sudah katakan. Kita beda. Kita beda. Kamu sebagai agent berbasis bisnis. Sementara Mama berbasis sosial. Kita beda. Saya ngomong sama anak saya. Dan anak saya tetap bilang, kasih saya kesempatan Mami untuk bantu orang. Dan ya, menolong orang kan caranya beda-beda sih, Mbak. Jadi yang saya nggak bisa maksain Thomas untuk ikut cara saya karena dia nggak bisa model kayak saya. Karena Koko Thomas memang apa ya, hatinya itu lembut banget. Tidak sekasar saya, tidak searogan saya. Saat dia bilang, Mami kasih kesempatan sekali lagi untuk saya tetap membantu orang dengan cara mencarikan majikan. Mami, kamu tahu kan berapa banyak majikan yang jahat juga? Saya tidak ingin cece-cece yang baik jatuh ke tangan majikan yang jahat. Boleh, Mami, kasih saya kesempatan sekali lagi untuk saya tetap bekerja, Mami. Saya cuma bilang, kenapa saya menghalang-halangi anak saya untuk melakukan kebaikan dengan cara dia? Saya sempat argue dengan anak saya ya.
Karena saya bilang sama anak saya untuk menutup agentnya. Tapi dia bilang, Mami masih ingat kasusnya Melisa. Mami juga tahu kan, ada mbaknya yang digebukin di Taipo. Kenapa Mami tidak berpikir untuk menolong orang-orang itu? Kalau seandainya majikanku yang jahat, setidaknya kan saya tahu. Benar nggak? Jadi, saya akhirnya melepaskan anak saya dengan ikhlas. Mami, percayalah, kasih saya kesempatan sekali lagi. Seperti engkau memberikan kesempatan pada dirimu sendiri untuk memperbaiki. Ya, betul juga sih. Setidaknya saya juga harus berubah untuk tidak arogan. Tidak ada yang salah dengan kejadian ini. Saya juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Oh, aku nggak buka TikTok, Mbak. TikTok aku wis kebenet meneh. Nggak buka aku sana. Jadi, Koko Thomas selalu bilang, "Eh, jika mereka mengancam saya, Mami, saya orang Hong Kong, nggak usah khawatir. Saya menjalankan tugas saya, Satyat Ciloy, saya sudah bayar. Kecuali setelah 7 hari saya nggak bayar, Mami. Itu salah saya." Saya bilang, akhirnya saya bilang, ya udahlah teruskan saja. Itu hak kamu. Karena mungkin keluarga saya berpikir saya sendiri di sini. Saya menghadapinya sendiri dan anak serta suami saya nggak ada di samping gitu loh. Jadi banyak sekali orang khawatir. Padahal saya bilang, saya fokus dengan tujuan saya. Yang nggak taat peraturan ya udah nggak apa-apa. Itu aja. Jadi apakah saya dengan seperti ini saya patah semangat? Enggak. Saya malah cari boarding house yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena kalau boarding house kecil, kita tidak bisa mengkomando dengan baik. Jadi sekali lagi, kemarin yang bilang bahwa Miss Uni agent atau apapun, sekarang saya limit. Saya bilang cari majikan ke Koko Thomas. Saya juga bukan PT. Apakah itu bagus buat Miss Uni? Betul. Itu adalah bagus buat Miss Uni. Itu mengingatkan Miss Uni. Jadi saya nggak marah kok dengan apa itu. Apa yang terjadi, saya nggak marah sama sekali. Saya masih beruntung yang menegur itu bukan Tuhan. Yang menegur itu sesama manusia. Mungkin dengan cara yang saya tidak suka. JKI, terima kasih sawerannya. Saya tuh heran loh. Kemarin saya dapat paus. Kemarin saya dapat singa. Kenapa kalian memperlakukan saya dengan baik gitu loh. Kalau kalian memperlakukan saya jahat, saya itu kuat banget tau nggak? Kalau kalian menghina saya, menjatuhkan saya, menghujat saya, mengatakan saya arogan, mengatakan saya tidak baik lah, bahkan mengatakan saya pelacur lah, mengatakan saya pembantu, saya itu kuat banget. Saya itu kuat banget. Saya nggak kuat saat ada yang nyawer, saat ada yang memberi itu saya nggak kuat. Saya kalah. Saya kalah banget. Nggak tahu kenapa, saya itu kalah dengan orang-orang yang baik ke saya. Orang yang menghujat saya malah, oh iya ya, mungkin saya salah. Benar juga sih. Apa yang mereka katakan benar. Saya arogan, saya jahat, saya nggak jelas, saya klarifikasi, ingin cari pembenaran. Saya mikir, apa yang mereka sampaikan itu benar. Cari muka lah, cari cuan, jahat. Itu saya merasa bahwa, oh itu benar, benar, benar. Apa yang mereka sampaikan adalah benar. Jadi saya introspeksi. Bahkan teman baik saya menjelaskan sesuatu ke saya di media sosial, tidak datang ke saya, tidak berbicara dengan saya nggak marah. Saya malah senang. Sahabat saya, teman baik saya, menjelaskan di media sosial, dia tidak menjatuhkan saya, bagi orang lain mungkin menjatuhkan, bagi saya enggak. Itu teman baik saya, itu bagus sekali menurut pendapat saya. Dengan seperti itu kan view-nya naik. Dengan seperti itu kan mereka dikenal nih. Ngingetin saya seperti itu, saya rasa bagus. Jadi saya nggak marah sama sekali. Malah saya semakin kuat, oh ya, beda-beda orang sih. Banyak sekali, apa ya, kata-kata yang benar, menurut pendapat saya benar. Mungkin bagi kalian penyampaiannya kurang baik ke saya. Mereka bilang saya arogan, tapi mereka menyampaikannya secara arogan juga. Jadi menurut pendapat saya, oh ya iya sih, wong saya arogan kan nggak mungkin juga dijelaskan dengan baik-baik, telepon saya baik-baik. Nggak apa-apa. Karena itu adalah cara Tuhan. Jadi
apa yang dikatakan oleh teman-teman itu bagus sekali. Jadi kesombongan saya ditegur oleh orang itu sebenarnya bagus sih. Saya masih seneng ya daripada saya arogan yang negur Tuhan. Benar nggak sih? Jadi sekali lagi saya tuh masih seneng sekali karena yang negur itu sesama manusia. Saya masih bersyukur banget. Mungkin sedih, pedih, kena mental, panik, iya. Tapi itu masih bagus karena bukan Tuhan yang menegur saya. Jadi nggak apa-apa. Dan jika dengan menyakiti saya, melukai saya, seperti itu kalian mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, kenapa enggak? Bener nggak sih? Ini kesempatan bagus gitu loh. Ini adalah kesempatan bagus buat teman-teman yang selama ini view-nya belum nih, belum dapat. Coba deh ngonten tentang Yuni atau stick tentang Yuni. Mumpung Yuni jatuh nih, cepet gitu. Jadi ya kayak sebuah madu aja, mumpung manis ini dikerubung aja. Tapi itu cara Tuhan menegur saya melalui manusia. Itu masih bagus kok, masih bagus sekali. Daripada beberapa tahun yang lalu saya ditegur Tuhan dengan cara Tuhan, itu sangat mengenaskan sekali karena saya waktu dia didiagnosis kanker, saya patah kaki. Jadi Mariam terima kasih, yang dari Singapura sawerannya terima kasih. Jadi menurut saya nggak apa-apa, benar sih. Jadi menurut pendapat saya nggak apa-apa. Saya tidak mencari siapapun. Saya tidak menelpon siapapun. Bahkan saya nge-reject teleponnya semua orang. Saya nge-reject teleponnya semua orang dan saya nggak ngangkat telepon siapapun. Mereka meminta saya menjelaskan seperti apa. Saya bilang, saya salah, saya nggak benar, saya arogan. Izinkan saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Benar nggak sih? Jadi nggak apa-apa gitu loh. Saya tidak menelpon siapapun. Mereka telepon saya reject. Mereka spot saya bilang, udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Saya baik-baik saja. Izinkan saya melakukan semuanya dengan biasanya. Mungkin saya harus mengurangi kearoganan saya mengurangi kata-kata kasar saya mengurangi kejahatan saya. Intinya bagus gitu loh. Jadi orang-orang yang di luar sana mengatakan apapun, itu bagus. Bagus buat saya. Karena manusia itu paling nggak suka ditegur, dinasehatin, dimarahin. Nah, selama ini saya kan selalu bilang, jangan mengambil keputusan saat marah, tapi saya melakukannya sendiri. Wah, ini menjadi cerminan buat saya gitu loh. Jadi, kalau orang di luar sana, Miss Yuni, pingin manggil polisi datang ke kantormu, nggak apa-apa. Saya punya lisensi. Kantor saya ada lisensinya sendiri. Kalau mau datang ke tempatnya Koko Thomas bawa polisi, urusannya apa? Nggak ada hubungannya. Jadi kalau yang akan datang ngecek kantor saya ada lisensinya loh. Saya LTD loh. Koko Thomas tidak ada hubungannya sama saya. Saya sebagai mboknya boleh dong ngonten di dalam kantornya. Tapi intinya adalah dengan orang-orang membuat atau stick konten saya saat saya melakukan kesalahan, pas saya yang jepat-jepat. Terima kasih sekali ya, karena dengan begitu ternyata banyak orang yang akhirnya mengenali saya. Jadi saya ambil positifnya kok, saya nggak ambil negatifnya sama sekali. Sama sekali.